Tiap pemimpin dunia punya latar belakang yang beragam, guys. Ada yang pernah kerja sebagai buruh, militer, dan ada pula yang berkecimpung di dunia seni. Sementara Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang wirausahawan, guys, sebelum menjajal dunia politik. Jokowi dulu bergerak di dunia industri mebel. Namun, tak sedikit pula yang punya latar belakang yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang kita bahas ini ya, Zelensky dulu, oke? Saat memenangkan pemilu dan dilantik jadi presiden Ukraina 3 tahun lalu, guys, Zelensky mungkin tidak pernah membayangkan bakal berperang dengan negara besar yang juga tetangganya, guys, yaitu berperang dengan Rusia. Sebelum memegang jabatan nomor 1 di Ukraina, pria berusia 44 tahun ini lebih dikenal sebagai aktor dan komedian, guys, alias pelawak stand up comedy. Dia tidak memiliki pengalaman di dunia politik sama sekali, guys. Zelensky memenangkan pemilu Ukraina tahun 2019 lalu. Dia mengalahkan calon petahana Presiden Petro Poroshenko di pemilu putaran kedua, guys, yaitu pada 21 April tahun itu. Dia meraih lebih dari 73% suara. Sementara lawannya meraih kurang lebih dari 25% suara. Pada mulanya, Rusia menyambut kemenangan Zelensky, guys. Perdana Menteri Rusia kala itu, Dmitry Medvedev, mengatakan bahwa Moskow memiliki peluang untuk meningkatkan hubungan dengan Ukraina di bawah kepemimpinan Zelensky. Namun, setelah dia resmi jadi presiden Ukraina, lelaki itu malah memicu kemarahan dari Vladimir Putin. Pasalnya, dia meminta agar NATO menerima Ukraina sebagai anggotanya. Sekarang kita bahas Estrada, oke? Joseph Estrada. Joseph Estrada lahir dengan nama Jose Marcelo Ejerito pada 19 April 1937. Dia juga dikenal sebagai julukan dari Erap. Estrada adalah seorang politikus Filipina dan juga mantan aktor, guys. Dia menjabat sebagai presiden Filipina ke-13 dari 1998 hingga 2001. Sebelum itu, dia juga menjabat wakil presiden Filipina ke-9, guys. Jabatan itu dipegang dari 1992 hingga 1998. Pada 2001, dia dimakzulkan di tengah kencangnya tuduhan korupsi terhadap Estrada. Dia pun akhirnya mengundurkan diri dari kekuasaan. Tapi uniknya, guys, setelah lama lengser dari kursi kepresidenan, Erap malah menjadi wali kota ke-21 Manila dari 2013 hingga 2019. Ada cerita unik lagi. Sekarang gue mau bahas Lula ya. Luiz Inácio Lula da Silva kembali terpilih sebagai presiden Brasil pada Minggu 30 Oktober 2022 lalu. Dia berhasil mengalahkan kandidat petahana yaitu Jair Bolsonaro, guys. Sebelumnya, Lula juga sempat menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Iya. Untuk kali ini, lelaki berusia 77 tahun itu akan dilantik pada 1 Januari 2023. Nah, Lula sendiri lahir dari pasangan orang tua petani yang buta huruf, guys. Namun, karir politiknya terbilang moncer, walaupun berliku. Lula menjadi tokoh sentral dalam politik sayap kiri Brazil, guys, selama kurang lebih 40 tahun. Yakni sejak memimpin aksi mogok buruh melawan kediktatoran militer pada tahun 80-an hingga membentuk Partai Buruh. Dengan begitu, kemenangan mantan buruh pabrik metal itu berarti kembali mengangkat kelas buruh dalam perpolitikan Brazil, guys. Yaitu menyingkirkan dominasi golongan sayap kanan. Oke, sampai di sini dulu.
episode Si Paling Paham atau SIP bersama gue, Singgi Sangi. Oke? Ciao!